Selamat bertemu kembali bersama saya Mukti Wibowo dalam Bija Tutor, solusi gangguan gerak Anda. Pada pertemuan saat ini kita akan kembali berdiskusi mengenai bagaimana cara memperbaiki adanya gangguan saraf yang terjadi di area kaki kita, di tungkai bawah, terutama yang disebabkan oleh adanya gangguan akibat kadar gula yang tinggi atau diabetes, yang lebih dikenal dengan neuropati diabetes. Oke. Pada diskusi kali ini kita akan membahas mengenai saraf peroneus atau dalam beberapa literatur disebut sebagai saraf fibularis. Saraf peroneus berasal dari area L2, L4 di sini, L4, L5, kemudian S1 dan S2 yang merupakan bagian dari saraf sciatica. Dari area lumbar kita turun ke bawah di area bokong, kemudian ada di area belakang punggung, belakang paha kita, ya terus, dan kemudian akan membelah di area popliteal fossa di belakang sendi lutut kita, yang ke arah samping, yaitu yang kita diskusikan sekarang saraf peroneus, dan yang ke bawah adalah saraf tibialis. Oke, dari area belakang lutut kita di area popliteal fossa, saraf sciatica membelah menjadi dua, saraf tibialis yang sudah kita bahas di tempat yang lain, dan pada saat ini kita berdiskusi mengenai saraf peroneus communis yang ada di samping. Jadi yang dari sciatica yang bergerak ke arah lateral, yang di sini kita lihat jalur sarafnya membelah menjadi dua, yaitu superficial dan deep peroneal. Saraf ini akan turun ke bawah terus dan akan mempersarafi area punggung kaki kita. Oke. Selanjutnya, setelah kita memahami jalur persarafan peroneus yang ada di yang berawal dari area belakang, area lumbar, kemudian bokong, paha belakang, dan di area belakang ini, belakang dari sendi lutut, dia akan membelah ke arah samping, ya. Dari sini dia akan membelah menjadi dua di area ini, peroneus yang dalam dan peroneus yang ada di superficial. Yang kemana selanjutnya akan mempersarafi area punggung kita, oke. Jadi area punggung kaki, ya. Jadi gangguan saraf ini biasanya ditandai dengan adanya kesemutan, kebas-kebas, atau ya mungkin geringgingen kalau orang-orang Jawa bilang, ya. Gangguan ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah area kerusakan dari saraf karena kadar gula yang tinggi itu, yang akan mengakibatkan otot-otot di area kaki kita yang dipersarafi saraf peroneus ini menjadi kurang bergerak, kurang aktif, dan ini yang akan menambah kerusakan, mengurangi nanti tingkat sensitivitas dari area kaki kita. Pada tahap yang lebih lanjut lagi, dengan gangguan yang lebih parah, kita bisa mengalami gangguan yang namanya foot drop, ya. Jadi kita tidak mampu mengangkat ke atas, atau pada tahap yang awal-awal biasanya area ini sulit. Pada saat kita berjalan, dia sulit untuk mengangkat karena sensornya yang kurang bagus. Akibatnya kita akan sering kesandung, ya, terantuk batu gitu, ya, atau apa aja. Biasanya diawali dengan gejala seperti itu. Pada penderita diabetes ini akan menjadi cukup berbahaya karena akan
menimbulkan luka dan biasanya akan menjadi lebih susah untuk sembuh dan bisa berakibat dengan amputasi. Jadi kita akan mengurangi risiko terjadinya amputasi itu, terjadinya gangguan, mengurangi, dan kalau bisa kita akan bisa mengeliminir kerusakan dari saraf peroneus yang ada di area tubuh bawah kita. Oke. Untuk bisa melakukan perbaikan dari saraf, kita melakukan gerak, melakukan teknik flossing, melakukan gliding. Jadi dengan cara menggerakkan otot-otot yang ada di area kaki kita dan untuk melakukan stretching yang lebih baik. Kita harus pahami dulu kalau otot yang ada di area samping kaki kita yang dipersarafi oleh peroneus melakukan gerakan utama adalah dorsal fleksi dan eversi, ya. Jadi keluar, ya. Karena ditarik dengan otot-otot itu. Otot yang di area ini, ya, yang superficial ada peroneus longus dan mungkin yang di bawahnya lagi peroneus brevis. Oke. Kalau yang peroneus yang dalam, di peroneal, ada tibialis anterior, ada extensor hallucis longus, ada extensor digitorum longus dan lain sebagainya. Tapi itu kita tidak terlalu perhatikan. Kita kembali ke area geraknya. Jadi gerak dari otot-otot yang dipersarafi oleh peroneus ini adalah dorsal fleksi dan inversi. Untuk bisa melakukan gliding, flossing, kita akan melakukan kebalikan dari gerak tadi, yaitu dengan melakukan plantar fleksi, maju ke depan, oke, dan kita tarik ke arah inversi, oke. Jadi akan terjadi tarikan pada area-area otot di samping kita, ya, di kaki sebelah luar, ya. Dengan cara seperti ini. Kemudian karena ini terjadi pelurusan atau pembelahan, ya, membelok pertama kali dari saraf ini ada di area lutut, maka kita akan lakukan gerakan ekstensi dari lutut. Jadi kita luruskan, ya, seperti ini, ya. Kita lihat dari samping agar lebih jelas, ya. Pertama kita lakukan plantar fleksi ke depan, kemudian kita tarik ke dalam. Setelah itu kita luruskan sendi lutut kita, ya. Untuk lebih maksimal kita akan tarik ke atas lagi agar tekanan yang ada di bawah menjadi lebih kuat, menjadi lebih intensif tarikannya. Oke, jadi tarik, lurus, tarik. Ini akan terjadi tarikan yang luar biasa. Kita tinggal mengubah sudut dari telapak kaki kita ke depan kah atau ke belakang untuk menarik saraf peroneus superficial ataupun yang peroneal dalam, deep peroneal. Oke. Jadi kita melakukan seperti ini. Untuk lebih intensif lagi, kita bisa menundukkan kepala kita. Oke, relax. Kita tarik lagi, relax, gitu, ya. Jadi kita tetap akan melakukan gerakan yang berurutan. Plantar fleksi, inversi, dan ekstensi lutut kita. Oke. Bisa juga untuk yang lebih jauh lagi tarikannya, kita bisa, ini cukup susah. Ingat, ya, kita selalu melakukan gerakan plantar fleksi, betul, inversi dan ekstensi lutut. Oke. Ini kemudian kita luruskan. Kita ulang.
semaksimal kita mampu, menarik terus kaki kiri dan kaki kanan agar berimbang, karena biasanya pada gangguan neuropati diabetes akan menyerang di dua sisi. Oke. Mungkin pada tahap awal untuk melakukan gerakan-gerakan seperti tadi akan sangat susah, tapi kita bisa melakukannya perlahan, atau bila memang sangat susah, Anda bisa meminta bantuan dari fisioterapis, tukang pijat, atau apapun yang bisa membantu untuk menarik otot kita, menarik sendi kita menjadi lebih fleksibel. Jadi jangan berputus asa. Dengan cara ini gangguan neuropati diabetes, terutama pada area saraf peroneal, kita bisa teratasi dengan baik. Ya. Dengan pemahaman yang bagus, gangguan-gangguan dari neuropati diabetes akan teratasi sehingga kita bisa menghindari satu kengerian yang dialami oleh penderita diabetes, yaitu terjadi luka dan bisa berakibat terjadinya amputasi. Jadi kita lawan semua itu dengan usaha yang bertahap, terus menerus, karena ini akan berlanjut dengan waktu yang cukup lama, karena penyembuhan diabetes juga membutuhkan waktu yang lama. Tapi semuanya bisa dihindari dan tetap semangat untuk berjuang melawan gangguan diabetes ini. Salam sehat dari saya, Mukti Wibowo, semoga bermanfaat.